Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meneladani tokoh dalam cerpen ya, diralat contohnya dalam cerpen, bukan dalam cerita sejarah. Kita lanjut. Pernahkah kamu mendengar atau membaca cerita? Cerita yang didengar atau dibaca bisa beragam. Ada cerita tentang pengalaman orang lain ataupun dari diri sendiri. Pada bab ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Tahukah kamu bahwa dalam cerita pendek terdapat nilai-nilai tentang kehidupan? Untuk membekali kemampuanmu pada bab ini, kalian akan belajar mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, kemudian mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, kemudian menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, dan terakhir mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi, tokoh utama ini diceritakan dalam satu situasi tertentu. Misalkan dikisahkan seorang tokoh utama yang berprestasi di dalam sebuah sekolah. Nah, jadi yang diceritakan kisahnya di sekolah, bagaimana kesehariannya sehingga bisa menjadi siswa yang berprestasi. Dalam cerita pendek, kita banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis, tokoh yang baik, maupun antagonis, tokoh yang jahat. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Jadi cerminan nyata di dalam dunia nyata ini ada tokoh yang bersifat baik dan ada pun sebaliknya manusia yang bersifat jahat. Namun dari karakter tokoh tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Selanjutnya, cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya, bentuknya ya, dari segi bentuk berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif ya, tidak sama persis. Namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Artinya, ketika kita membaca sebuah teks cerita itu, kita bisa menyelesaikannya dalam satu waktu tertentu. Nah, sekarang kita menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kelemahan cerpen, misalkan, akan sampailah pada jawaban tentang bermanfaat atau tidaknya bagi pembaca. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, apa kira-kira nilai-nilai yang bisa kita ambil dan apa manfaat
dari apa yang kita baca tersebut atau cerpen yang kita baca tersebut. Lanjut. Contoh penggalan cerpen yang berjudul Gerhana karya Muhammad Ali. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi janganlah berlebih-lebihan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tentang tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Nah, kita coba lihat nilai apa yang bisa kita teladani dari contoh penggalan cerpen tersebut. Nah, penggalan tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat atau pesan yang dapat diambil pembaca terhadap apa yang dibaca atau terhadap cerpen ataupun novel ataupun cerita lain yang dibaca. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, maka disebut sebagai nilai moral. Sekali lagi, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat itu disebut sebagai nilai moral. Jadi, contoh penggalan cerpen yang tadi menunjukkan nilai moral atau pesan moral. Kalau kita lihat dari amanat yang bisa kita ambil, jadi amanatnya mengandung pesan moral. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita atau kelengkapan jalinan cerita. Nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerpen juga berupa pesan atau amanat. Wujudnya seperti yang dikemukakan pada penggalan cerpen di atas. Ada yang berkenaan dengan masalah budaya, moral, agama, atau politik. Realitas pesan-pesan itu mungkin berupa pentingnya menghargai tetangga, perlunya kesetiakawanan, perlunya kesetiaan pada kawan, ketakwaan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita tidak mudah untuk merasakan kehadiran pesan-pesan itu ketika kita membaca sebuah cerpen. Karya-karya semacam itu perlu kita hayati benar-benar pesan apa yang bisa disampaikan atau yang dapat diambil dari sebuah cerpen. Nah, nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai moral atau nilai etika. Merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat atau kelompok manusia tertentu. Jadi ukuran nilai adalah baik dan buruk yang bersifat lokatif atau berdasarkan tempat tertentu. Pesan moral disampaikan dari perilaku para tokoh-tokohnya atau komentar langsung pengarangnya dalam karya sastra. Misalkan nilai moral yang buruk
pada masyarakat timur seperti di Indonesia, yaitu minum minuman keras bertentangan dengan nilai moral orang-orang timur jadi itu disebut sebagai nilai moral yang bersifat lokatif. Nah, mungkin minum minuman keras bagi masyarakat barat itu hal yang biasa dan bukan menjadi nilai moral yang bersifat negatif. Kemudian nilai moral yang baik, yang misalkan menyayangi ibu atau ibu memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Jadi berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia. Ingat, jadi nilai sosial ini adalah nilai interaksi sosial antar manusia, jadi manusia ke manusia yang lainnya gitu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Contoh, nilai gotong royong sesuai dengan nilai sosial masyarakat desa, nilai gotong royong. Kemudian membantu fakir miskin itu juga termasuk nilai sosial. Kemudian saya memberikan contoh, misalkan dia orang yang sangat baik, suka membantu atau memberi makan para gelandangan yang hidup di pinggir-pinggir lampu merah misalkan. Nah, di sana ada nilai moral dan nilai sosial. Nilai sosialnya dia memberikan makanan kepada orang-orang yang tinggal di dekat lampu merah stopan. Kemudian nilai moralnya dia orang baik. Nah, mudah-mudahan dari sana kalian bisa pahami. Kita lanjut. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat ataupun kebiasaan suatu masyarakat. Jadi nilai budaya ini adalah bisa dikatakan sebagai hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok atau dalam suatu masyarakat. Misalkan budaya nyongkolan. Nah, mungkin di masyarakat luar Lombok nyongkolan ini tidak berterima oleh orang-orang luar, tetapi di dalam masyarakat Lombok ini hal yang biasa dan sudah disepakati bersama, sehingga prosesinya pun tidak bertentangan dengan kesepakatan masyarakat tersebut. Kemudian nilai budaya yang lain, misalkan adat istiadat, nilai budaya sambung ayam misalkan di Bali. Kalau masyarakat Lombok kan sambung ayam ini merupakan hal yang tabu atau hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi bagi masyarakat Bali ini sambung ayam ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Bali. Kemudian banyak lagi yang lain. Kita lanjutkan. Nilai estetika atau keindahan adalah nilai yang berkaitan dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh dan lingkungan sekitar tokoh. Misalkan di dalam sebuah cerpen diungkapkan rambutnya terurai selayak kilauan emas terkena mentari. Di sela-sela keindahan matanya terhias indah gumpalan berlian. Di kedua lesung pipinya serta manik-manik indah terlihat indah di antara
senyumnya. Ini merupakan nilai estetika, artinya nilai yang digunakan atau dalam bahasa di dalam sebuah cerita, atau nilai-nilai keindahan yang digunakan atau pilihan-pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis sehingga memberikan rasa yang indah. Selanjutnya, nilai religi, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan ketuhanan atau kepercayaan. Contoh diantara kelaparan dan kehausannya masih juga ia menyebut nama Allah. Nah, demikian penjelasan pada materi ini. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung atau bisa dijapri ke nomor pribadi saya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.